Bendoro Raden Mas Bambang Irawan, Budayawan Solo, dan yang Anda saksikan saat ini, saudara, merupakan visual terbaru dari Solo. Ini merupakan iring-iringan. Tadi disebutkan oleh Bendoro Raden Mas Bambang Irawan, ini bisa juga disebut dengan kirap, prosesi adat Layon Dalem untuk menghantarkan Raja Surakarta Pakubuwono ke-13 menuju ke Loji Gandrung. Tampak juga dari visual di bagian kiri dan juga kanan jalan dipenuhi oleh warga yang hendak menghantarkan jenazah begitu menuju ke Loji Gandrung, dan nantinya menurut jadwal yang kami terima setelah dari Loji Gandrung jenazah akan dibawa atau dihantarkan menuju ke pemakaman di Yogyakarta. Kita kembali bergabung dengan Budayawan Solo dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 11 Maret, Bendoro Raden Mas Bambang Irawan. Pak Bambang masih bersama kami. Maaf tadi terputus, saya menggunakan tethering, ada telepon masuk. Oke, bisa dilanjutkan Pak Bambang. Apa maknanya sebetulnya dari iring-iringan ini dan memang apakah perlu dilakukan dan seperti apa ini juga maknanya untuk warga? Ya, baik, karena ini dari tradisi, karena keraton dulu sebagai negara, oleh sebab itu memberikan kesempatan kepada masyarakat dan rakyat untuk memberikan penghormatan terakhir di sepanjang jalan kepada jenazah Sri Susunan Pakubuwono ke-13. Jadi ini adalah bentuk pelestarian budaya yang pernah ada, dan ini juga memberikan makna bahwa penghormatan terakhir masyarakat bisa dilakukan lebih panjang, kemudian lebih memberikan kesempatan masyarakat belum ke keraton untuk melihat atau memberikan penghormatan terakhir di sepanjang jalan sebelum dibawa oleh mobil ambulan ke Imogiri. Demikian, Mas. Pak Bambang, lalu kenapa Loji Gandrung? Apa makna dibalik dari tempat ini sehingga Raja Surakarta Pakubuwono ke-13 ini harus diantarkan begitu dari keraton menuju ke Loji Gandrung? Apa makna tempat atau Loji Gandrung ini? Baik, Loji Gandrung adalah representativeness dari pemerintah Republik Indonesia yang ada di kota Surakarta. Oleh sebab itu, keraton juga memberikan kesempatan penghormatan terakhir dari wakil pemerintah negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Kota Surakarta beserta jajarannya. Jadi ini juga merupakan penghormatan dari Keraton Surakarta kepada Republik, karena seperti kita tahu bahwa Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-12 adalah raja yang pertama kali menyatakan bergabung dengan Republik di tahun 1945. Oke, secara detail begitu ya Pak Bambang, untuk juga mencerahkan kami begitu, ketika Raja Surakarta Pakubuwono ke-13 ini meninggal, sebetulnya prosesi pemakamannya dari awal begitu, semenjak dari keraton hingga akhirnya diberangkatkan ataupun ada iring-iringan ke Loji Gandrung dan juga diberangkatkan nanti ke Imogiri begitu, itu ada prosesi apa saja begitu yang mengiringinya dari keraton hingga akhirnya menuju ke Imogiri nanti? Baik, di keraton prosesinya seperti biasa, kemudian biasanya dari para Sancana Prasetyo atau dari Probosyoso dulu, Pakubuwono 10 misalnya, kemudian diiring oleh beberapa abdi dalem. Di depan sendiri ada Bupati Estri atau Bupati Perempuan Sepuh, kemudian ada ampil-ampil perlengkapan upacara raja yang dibawa oleh Joko Ploro-loro, itu para anak muda yang belum menikah, abdi dalem juga. Kemudian ada setelah itu baru abdi dalem bedoyo, adalah para penari keraton, penari resmi dari keraton, penari putri dari keraton. Kemudian lalu abdi dalem garap itu adalah
pegawai perempuan di keraton yang bertugas, lalu baru kemudian urutannya ada jenazah, kemudian di belakangnya lagi ada upacara ampil-ampil apa barang-barang kelengkapan raja yang biasanya dipakai ketika duduk di singgasana, ada beberapa senjata, ada tameng dan sebagainya. Baru setelah itu adalah keluarga. Dari keluarga kemudian jenazah diiringkan melalui sisi utara bangsa pendopo utama Sasono Sewoko menuju ke Maligi ke depan, kemudian turun ke pelataran, kemudian dilakukan upacara berobosan di mana putra putri menantu cucu kerabat semuanya memberikan penghormatan terakhir dengan memutar di belakang di bawah jenazah Sri Sunan Pakubuwono XIII yang merupakan penghormatan, kalau orang Jawa mengatakan mingkul dhuwur mendem jero, dan kemudian baru dilakukan profesi serah terima dari keraton kepada Senopati Lampah. Senopati Lampah itu adalah abdi dalem atau kerabat atau pegawai yang ditunjuk sebagai pimpinan yang memimpin jalannya prosesi dari Keraton Surakarta menuju ke Imogiri, Jadi ke Imogiri. Jadi itu yang ada di Keraton Surakarta, ya. Jadi lalu setelah itu prosesi dulu zaman Pakubuwono X menuju ke stasiun balapan, karena di stasiun balapan kemudian baru dibawa menggunakan kereta ke Yogyakarta. Demikian, Mas. Oke, Pak Bambang, apabila saya melihat dari visual terbaru, ini ada prajurit begitu yang memimpin iring-iringan begitu dengan warna pakaian yang juga berbeda-beda. Ada yang berwarna biru, berwarna merah, juga tadi dipimpin ada yang berwarna hitam. Apakah ada filosofi dari pakaian yang juga digunakan oleh prajurit iring-iringan ini, dalam iring-iringan ini? Baik, itu jadi bergodo prajurit itu ada beberapa. Kalau di keraton banyak sekali, kalau yang ada sekarang relatif ada 6, tetapi yang terlihat di kamera itu adalah yang di depan sendiri yang membawa duojo atau membawa panji-panji keraton itu adalah prajurit Sorogeni yang merah, Mas. Yang merah yang prajuritnya besar-besar di depan itu. Kemudian yang hitam tetapi pakai kuluk, ya, pakai kuluk itu yang paling depan itu yang ada korpsiknya itu namanya Prawiro Tamtomo. Prawiro Tamtomo. Ya. Lalu yang hijau di belakangnya itu bergodo namanya Prawiro Anom. Itu juga pakai kuluk. Ya, tetapi kalau yang hijau, yang tadi yang barusan lewat, itu tapi pakai topi. Itu namanya prajurit Doropati. Nah, kemudian kalau yang pakai kain, itu ada Joyosuro. Joyosuro itu pakai topi pet, ya, pakai topi pet. Lalu ini yang tidak kelihatan, saya belum melihat adalah Panyutro. Panyutro itu memang pengawal raja, oleh sebab itu ketika rajanya mangkat mungkin prajurit Panyutro tidak diikutkan. Saya belum melihat di iring-iringan itu. Demikian, Mas. Oke, Pak Bambang, yang juga jadi pertanyaan begitu ya, Solo ini kan kaya akan dengan batiknya begitu. Saya juga melihat begitu banyak kain batik yang digunakan. Sebetulnya apakah ada aturan tertentu begitu ketika saat kedukaan, batik mana yang bisa dikenakan atau boleh dikenakan dan mana yang tidak boleh dikenakan? Namun tahan dulu Pak Bambang jawabannya, sesaat lagi kami kembali, tetaplah bersama kami.